SAW ini di luar Masjid Nabawi, karena ketika Masjid Nabawi dilakukan perluasan, kamarnya Aisyah radhiyallahu anha sama sekali tidak direnovasi, sama sekali tidak dibangun ulang, ya. Maka kamar Aisyah ini, makam Rasulullah SAW ini kemudian sudah dikasih 3 tembok lapis, 3 lapis tembok, bentuknya segitiga dengan arah yang berbeda-beda. Di belakangnya dia hakikatnya tidak sedang sholat menghadap makam Rasulullah, ya, karena dia tidak sholat menghadap tembok. Oleh karenanya tidak boleh mengangkat kedudukan Rasulullah berikan kepada beliau, karena innama ana bashar, kata Rasulullah SAW, aku adalah manusia, ya. Di dalam ayat juga disebut Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah wafat. Akan tapi barang siapa yang menyembah Allah, Maha hidup dan tidak mati. Oleh karenanya tapi tidak boleh melebihi sallallahu alaihi wasallam. Kita kepada Rasulullah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang insyaallah akan menuju dan kita insyaallah hanya lewat karena katanya belum dibuka berkunjung. Kampus ini adalah Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi bekerja sama dengan masyayikh, para ulama, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ketika pembukaan kampus ini dihadiri oleh hadir Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, yang alhamdulillah sampai saat ini beliau masih diberikan umur beliau dipanjangkan oleh Allah untuk memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kaum muslimin, dan beliau diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Jami'ah Islamiyah atau UIM, Universitas Islam Madinah, dibangun pada 6 September 1962, ya, 6 September 1962 oleh Malik Saud bin Abdul Aziz Ali Saud. Tujuannya adalah untuk memudahkan para thulabul ilmi menuntut ilmu dari sumbernya yang jelas, ya, dari sumbernya yang jelas, dari Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salaful ummah. Baik, itu adalah sekilas pandang tentang Jami'ah Islamiyah. Dan Jami'ah Islamiyah alhamdulillah sampai saat ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamiah Islamiyah masih menjadi tujuan utama para tullabul ilmi. Terdapat dua kebaikan. Orang yang sekolah kuliah di Jamiah Islamiyah, Al-Jamiah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah An-Nabawiyah, dia berarti tinggal di dalam kota Madinah. Karena Jamiah Islamiyah ini masih dalam batas haram ya. Nanti di belakang Jamiah pas itu adalah hudud haram. Jadi kalau kita keluar Jamiah Islamiyah nyebrang jalan ke belakangnya bab khalfi ya. Bab khalfi itu nanti kita sudah keluar dari batas haram. Maka orang yang tinggal belajar di Jamiah Islamiyah, dia hidup di dalam Madinah. Adalah kota yang baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Makanya tinggal di Madinah adalah sebuah kebaikan. Tinggal di Madinah adalah sebuah anugerah yang tidak diberikan kepada semua orang. Maka doakan anaknya supaya bisa sekolah di Jamiah Islamiyah. Itu pertama, tinggal di dalam Madinah. Yang kedua, Jamiah Islamiyah dibangun dengan tujuan menuntut ilmu dari sumbernya yang murni. Jamiah Islamiyah setiap tahunnya mengutus para guru-gurunya untuk berdakwah di seluruh pelosok dunia. Yang datang ke Indonesia banyak sekali, memberikan arahan-arahan kepada Filipina, Thailand dan lain sebagainya. Macet banget ya. Dari sana nggak bisa ya? Bab khalfi. Ya. Iya benar-benar. Maka bagi yang sudah diberikan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan rezeki untuk bisa sekolah di Jamiah Islamiyah. Meskipun Jamiah Islamiyah ya, Jamiah Islamiyah boleh dijadikan sebagai tujuan untuk sekolah, tapi jangan dijadikan Jamiah Islamiyah dijadikan tujuan utama, tapi bukan. Karena dimanapun kita sekolah, asalkan ada tekad yang kuat, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi